Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Riz. Baru pulang dari wasit. Iya, Kak. Ada pertandingan apa, Kak, di Polean? Di Timbala, Kak. Bala. Liga di Timbala. Itu Pak Timbala, Desa mau yang... dekat-dekat nih perbatasan tuh. Iya, Kak. Iya. Iya. Yang dari Kampung Baru. Ya apa-apa. Dimaklumi, Pak. Untung juga malam ini 1 JP saja. Iya, Tidak, saya pikir juga itu undangan yang kemarin untuk kalian nih. Ternyata baca. Masih kita-kita lagi yang ada namanya di situ. Ada semangat nih juga saya, oh syukur nih mereka pergi nih juga kendari. Ternyata ini BGP ya kelo lah kita. Selamat bergabung Kak Arsin, Kak Sarwati. Siap, Kak. Salam Kak Takdir. Baru-baru habis komunikasi. Kak Takdir dia nanti hari Senin baru dia mulai dia kegiatannya. Gelombang kedua. Iya, karena saya punya teman juga itu, Kak, yang dari SD. Dia bertanya, kapan katanya gelombang kedua? Saya bilang, perhatikan saja yang di grup informasinya. Kalau kita ini yang gelombang pertama, saya bilang sementara berlangsung. Iya betul sekali. Di yang pasti Desember lah selesainya karena di jadwal saya itu Desember. Mungkin di mudah-mudahan jangan di bulan 10 itu kalian anunya tetap bukan karena sibuk-sibuknya mau pemilihan, sibuk-sibuknya mau pelantikan walaupun bukan kita yang dilantik. Kita yang di desa ini yang sebagai PPSK sementara menyiapkan KPPS, kita mengangkat sementara dan pengumuman. Saya dua guruku juga yang ikut. Pak Slamet sama Pak Andri. Yang khusus Lantari Jaya kan? Berapa nih gajinya sekarang Kak Arsin? 1,3 Kak. Ketua 1,5. Oh iya. Berlaku mulai bulan 6. Mulai start kemarin bulan 6 sampai bulan 1 kurang lebih kalau tidak salah 8 bulan. Wah, terima kasih Kak Wawan sudah bergabung. Mana suaranya Kak Wawan ini? Iya, Bu. Sehat-sehat Ji Kak Wawan? Iya, Bu. Bersama keluarga Kak? Iya, Bu. Loyonya nih suaranya Kak Wawan. Iya, Bu. Semangat Kak Wawan. Nggak pernah tidur siang, Bu. Jadi loyo, Kak, Bu. Oh, ganteng. Udah tertawa Kak Akbar. Pokoknya walaupun jaga baby semangat. Sambil menunggu yang lain mungkin kita mulai saja kakak-kakak. Kak Arsin, ketua kelas mungkin bisa mengarahkan siapa yang akan berdoa pada malam hari ini. Baik Kak, terima kasih. Mungkin Kak Rismanto bisa memimpin doa sebelum kita mulai kegiatan pada malam hari ini. Untuk itu kepada Kakak Rismanto saya silahkan. Siap, makasih.
Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan meeting kita ini malam, marilah kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga dalam kegiatan ini senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kemudian apa yang kita dapatkan di malam ini bisa bermanfaat untuk diri kita pribadi maupun untuk orang lain. Amin. Berdoa dimulai. Bismillah. Iya. Berdoa selesai. Ya, baiklah kakak-kakak, malam hari ini adalah sesi kuatkan pemahaman tentang modul 1.1 sampai 1.3 yang sudah kita lewati, mulai dari orientasi, refleksi, kemudian mengerjakan framework, kemudian berbasis aset kekuatan. Kemudian yang terakhir kemarin adalah macam-macam pembelajaran diferensiasi. Saya screen dulu ya kakak-kakak. Ya. Jadi malam ini adalah refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Kesepakatan bersama sudah kita lakukan setiap pertemuan, menyalakan kamera jika signalnya memungkinkan, kemudian mematikan mikrofon jika tidak diperlukan, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Adapun tujuan kita pada malam hari ini adalah secara luas memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Adapun capaian akhir pelatihan kita adalah guru mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran modul pada malam hari ini adalah setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan keberpihakan pada murid. Yang kedua, mengimplementasikan, menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Mana Bapak? Oh, sudah kasih tahu Bapak? Iya. Jadi dalam hal ini kakak-kakak kan sudah kita belajar tentang yang pertama itu orientasi awal. Orientasi yang kita bahas pada saat itu adalah tentang pengenalan diri. Pengenalan diri kita sudah saling mengenal satu sama lainnya. Kemudian ada beberapa macam refleksi yang kita sudah lakukan pada pertemuan orientasi yang sebenarnya waktu pertemuan pertama itu orientasi harusnya memang kita membahas tentang refleksi. Apa itu refleksi? Mungkin sebelum
Saya lanjut, kakak-kakak, adakah yang bisa mengelaborasi kembali apakah itu refleksi? Adakah kakak-kakak yang ingin mengelaborasi? Apa itu refleksi? Menurut kakak-kakak? Kalau belum ada yang ingin menjawab, kita putar-putar dulu ya. Saya share dulu. Jaringannya kakak-kakak di sana bagus atau agak tersendat-sendat? Apakah suara saya tidak kedengaran? Kedengaran Bu, saya Bu, refleksi itu Bu, kegiatan yang dilakukan untuk Iya. evaluasi kepada siswa. Bisa diulang kakak? Refleksi itu Bu, kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi siswa. Kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi peserta didik. Iya. Iya. Bagus sekali Kak Akbar. Mungkin dari Kak Arsy, apa itu refleksi? Siap Kak, menurut saya refleksi itu mengingat atau merenungkan hal yang telah terjadi. Artinya kita flashback ke belakang apa yang telah kita lakukan, maksudnya apa yang telah terjadi, kemudian apa yang bisa, yang bagus kita laksanakan ke depannya, dan apa yang harus kita perbaiki untuk pembelajaran selanjutnya. Saya kira kalau menurut saya itu Kak. Iya, betul sekali Kak Arsin. Kalau menurut Kak Wawan, apa itu refleksi? Menurut Kak Wawan ya, versinya Kak Wawan. Mendengarkah Kak Wawan? Oh, Kak Wawan tidak mendengarkan. Kalau menurut Kak Sarwati, refleksi itu apa? Baik, refleksi itu hampir sama dengan Kak Syaf tadi itu Ahmad. Saya sudah tulis juga di kolom chat, yaitu mengevaluasi, ya, mengevaluasi maksudnya pembelajaran yang diberikan sebelumnya. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, kita evaluasi dulu pelajaran yang telah dilakukan sebelum itu, supaya dia mengingat kembali apa yang dia pelajari sebelum dia melanjutkan materi selanjutnya. Mungkin itu Kak. Terakhir menurut Kak Aris? Ya, makasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, Kak. Jadi berbicara masalah refleksi kurang lebih sama apa yang telah diutarakan oleh Kak Arsin, Kak Sarwati. Jadi intinya refleksi itu adalah mengevaluasi diri tentang hal-hal yang sudah kita lakukan yang secara berkelanjutan untuk yang bertujuan untuk proses pembelajaran ke depannya itu bisa lebih efektif dan lebih profesional. Mungkin menurut saya gitu Kak. Terima kasih. Iya, luar biasa kakak-kakak jawabannya. Menurut kakak-kakak bahwa refleksi itu adalah sebenarnya pada dasarnya refleks. Berarti ada sesuatu hal yang kita seperti misal ada hal yang sudah baik kita lakukan,
tetap kita pertahankan, kemudian hal-hal yang belum sempurna kita lakukan, itulah yang diadakan perbaikan. Itu merupakan salah satu pengertian dari refleksi. Jadi apa yang kakak-kakak sudah sampaikan itu semuanya benar, bahwa untuk mengetahui atau mengevaluasi hal-hal apa saja yang sudah baik dan hal-hal apa saja yang perlu kita tingkatkan. Nah, kemudian kakak-kakak saya meminta boleh dituliskan di kolom chat bagaimana cara kakak-kakak mengimplementasikan refleksi dengan menggunakan refleksi yang berbeda. Tulis di refleksinya seperti apa dia. Atau mungkin sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa refleksi yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, bahwa salah satunya yang telah kakak-kakak lakukan atau tugas sudah dilakukan membuat framework dengan menggunakan model Borton dan model Gibbs. Adakah yang sudah selesai tugasnya di situ? Adakah yang sudah mengerjakannya yang menggunakan frame Borton atau framework Gibbs dalam merefleksikan kegiatan pembelajaran PJOK dalam kehidupan sehari-hari? Saya kak belum. Apakah semuanya belum? Sudah sampai di tugas-tugas yang biasanya yang dikerja kakak-kakak, apakah ada yang kerja dalam bentuk Canva? Belum ada, Kak. Belum ada. Saya pernah menyampaikan bahwa kalau tugasnya agak susah membuat PPT dari Canva ataupun PowerPoint, kakak-kakak bisa menggunakan Word saja. Atau ya Word, karena kalau pakai Google Docs mungkin juga agak ribet, karena Google Docs itu adalah salah satu fitur dari Google yang sebenarnya memudahkan kita, cuma yang menjadi hambatannya itu memang sebagian dari kakak-kakak belum begitu memahami fitur-fitur itu ataupun cara penggunaannya. Kalau boleh tahu kakak-kakak dalam kelas kita, sekiranya ada berapa kakak-kakak yang sudah mahir menggunakan laptop? Siap kak. Kalau saya masalah laptop dasar-dasarnya alhamdulillah. Apalagi saya operator. Ya. Kalau Kak Riz? Kalau saya untuk mengoperasikan, kalau yang dasar-dasar, alhamdulillah sudah bisa, Kak. Tapi kalau untuk yang ketingkatan yang lebih, kayaknya masih agak kurang. Oh iya. Tetapi mengetik sudah bisa ya Kak Riz? Siap, Kak. Mengetik misalnya RPP-nya atau apalah. Siap, Kak. Sifatnya mengetik. Siap, bisa, Kak. Kalau Kak Wawan? Jarang saya pakai laptop saya, Bu.
Oh, jarang. Apa saja yang Pakai dipakai Kak HP. Wawan dalam Pakai membuat HP. rencana pembelajarannya? Apakah ditulis Kalau tangan? oh tidak, biasa juga saya edit. Biasa-biasa kopi anunya temanku, Bu. Oh, itu Terus saya berarti edit. bisa. Berarti bisa menggunakan IT. Iya, Bisa cuma saya menggunakan. tidak bisa. Saya buntu di dunia online. Maksudnya Oh, upload-upload itu. Iya, nggak pernah sekerja itu saya. Malas, Bu. Nggak tahu kenapa. Iya. sebenarnya bukan malas. Seandainya ada yang mendampingi Kak Wawan, baik mungkin ada gurunya di sekolah maupun mungkin ibu di rumah juga bisa IT, pasti Kak Wawan ingin lebih banyak tahu fitur-fitur yang ada di Google. Hanya mungkin keterbatasan waktu, karena memang jujur saja kalau yang sudah agak umur, mereka itu sudah malas untuk belajar. Padahal sebenarnya, tapi kalau nonton TikTok atau YouTube senang. Tapi kalau untuk mempraktekannya langsung, memang itu membutuhkan waktu yang cukup lama kalau yang dasarnya memang tidak ingin tahu bagaimana penggunaan teknologi. Tetapi kalau Iya. yang sama sekali tidak, yang sama sekali ingin tahu, dia sembarang otak-atik itu dalam dokumen. Yang penting programnya jangan masuk di program. Kalau cuma sekedar klik hilang itu masih ada sebenarnya. Cuman karena mungkin itu saja yang kekurangan sumber daya, tapi sebenarnya itu bisa didampingi. Kak Wawan di sekolahnya ada guru penggerak. Ada 2 orang. Siapa itu Kak? Bu Hamsina sama Pak Febrianto. Pak siapa? Febrianto. Oh, angkatan berapa? Angkatan 7, angkatan 9? Oh, saya kurang tahu juga, Bu. Apakah tidak pernah memotivasi Kak Wawan? Bagaimana cara menggunakan IT yang baik supaya bisa lebih paham? Maksudnya begini, apakah tidak pernah Kak Wawan diajak, sini nih Kak Wawan, nanti saya ajar Ki kalau kita tidak tahu. Nah, seperti Oh, itu maksudnya. tidak pernah kalau masalah mau diajar, sibuk semua guru, Bu. Oh, sibuk semua gurunya. Ya, ada Ji teman yang sering bantu. Harusnya tugasnya guru penggerak itu membimbing teman-temannya yang ada dalam sekolah. Itu wajib dia, supaya apa yang dia dapatkan di pendidikannya selama guru penggerak, supaya bisa tertular kepada kawan-kawannya yang belum sama sekali mengetahui. Tidak apa-apa dibuatkan kakak, misalnya kakak jarang membuat sendiri, dibuatkan sama orang. Itu Tapi, dia masalahnya, Kak. ya, Itu dia masalahnya, Kak. Karena saya lihat teman-teman yang sudah jadi guru penggerak sebenarnya kan dasarnya itu harus menggerakkan teman-teman yang masih kurang di segala bidang. Tapi saya lihat sebagian teman-teman itu ilmunya hanya untuk dirinya sendiri. Biasa kalau kita bertanya ya kayak tidak ada respon yang memotivasi kita untuk membantu, hanya disuruh cari saja sendiri. nah, itu sudah salah besar sebenarnya. Kalau alhamdulillah, kalau kami yang angkatan 4, bukan membandingkan ya, tidak. Kami rata-rata yang angkatan 4 senior, justru seperti saya pribadi kakak bersama ibu Kokapten Bombana, karena kami selalu jalan bersama. Jadi misal yang bermasalah akun belajarnya, kemudian yang tidak mampu kerja pengelolaan kinerjanya, kami bantu. Justru kami bantu step by step supaya selesai. Atau misal memang mereka tidak bisa sama sekali, kami memfasilitasi dengan mereka ikut webinar. Ikut webinar saja, nanti secara
isian dalamnya kami bantu isikan. Karena kan banyak kalimat-kalimat yang selalu diisi ya, yang selalu diisi, ada kolom yang selalu diisi. Nah, kadang orang itu memang jujur secara kata-kata susah. Jadi mereka kadang minta tolong, bagaimana Kak mengisinya seperti ini, bagaimana Bu Guru mengisinya seperti ini. Kami bantu. Bahkan saya suruh datang di rumah atau tidak, kalau ada waktu saya datangi ke rumahnya. Atau biasa mereka dikumpul dalam satu tempat, kami bantu satu timnya atau satu grupnya itu. Tugasnya guru penggerak sebenarnya harus menggerakkan temannya, bukan memiliki ilmunya sendiri. Oh, kalau di sekolah saya jauh itu Kak yang begitu. Jadi ya kita sendiri biasa baku bantu-bantu sama teman-teman kalau Biasa aja juga, sumpah. Bu, disuruh guru penggerak cuma disuruh mengupload ini maksud, tapi kalau mau didampingi caranya begini jarang, tidak sendiri yang cari. Ya, begitulah cara orang berbeda-beda. Memang kebanyakan Tapi jujur saya saja. selama ini sepakai mengupload HP aja, Bu, mau nilai mau apa, enggak tahu kenapa sampai sekarang belum punya laptop pribadi. Selamat bergabung Kak Sahir. Bagaimana malam minggunya? Apakah masih ada acara keluarga atau sudah stay di depan kamera? Ya, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kanu ini agak demam. Memang musim. Saking panasnya cuaca sekarang. Ya. Mohon maaf agak terlambat gabung. Ya, tidak apa-apa. Yang penting sudah masuk. Selamat bergabung Kak Hamsa. Bagaimana Kak Hamsa, bisakah diaktifkan kameranya jika memungkinkan? Kak Hamsa. Oh, Kak Hamsa tidak merespon, hanya buka kamera dia, hanya buka Gmeet saja. PKG. Saya sudah. Jadi sebenarnya kakak-kakak memang satu tantangan yang besar itu di saat kita harus mengikuti perkembangan zaman. Gimana Kak Sahirudin? Tetap langsung. Untuk SD saat ini mereka kerja langsung di PB, bisa tugas-tugas apa semua. Hanya Kak Zoom Sahir, pertama nih, tatap muka pertama. Kak Sahir, apakah berbicara dengan saya atau dengan orang? Bunda, kakak, ada teman di samping ini, kita lagi. Oh, boleh di unmute ya, kalau supaya saya tidak dengar apapun bicaraannya, oke? Jadi sebenarnya tugasnya guru penggerak itu, jadi ikut guru penggerak itu kakak-kakak tidak sekedar label ya. Mungkin kalau yang setelah kami kebanyakan label. Hanya sekedar mengejar, supaya saya jadi kepala sekolah, supaya saya jadi pengawas. Padahal tujuannya bukan itu. Kalau kami dulu angkatan 4 memang tidak pernah diiming-imingi seperti itu. Nanti sudah berjalan, kegiatan bahkan sudah mau selesai, baru ada pembahasan dari kementerian bahwa salah satu syaratnya mau jadi kepala sekolah atau pengawas itu adalah dari guru penggerak. Kalau tujuannya masuk guru penggerak hanya itu yang diburu, berarti ilmunya tidak berkembang. Kalau sebenarnya kakak-kakak boleh komplain kalau yang punya satu sekolah itu misal guru penggeraknya ada 1, 2, kakak-kakak boleh bilang, saya pikir guru penggerak itu tugasnya memang menggerakkan teman-temannya. Bagaimana caranya yang tidak tahu sama sekali, ajarlah dari awal. Mulai dari cara memegang mouse-nya sampai mengerjakan hal-hal yang lebih rumit dari itu. Itu sebenarnya tujuannya. Terus di guru penggerak juga itu ada namanya coaching klinik. Bagaimana cara baik gurunya, baik kepala sekolah, baik peserta didik mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Hanya mungkin sebagian besar
teori coaching klinik itu tidak dipaparkan sama adik-adiknya kami, guru penggerak. Dan mungkin juga kakak-kakak yang di sana jarang bertanya, sehingga mereka juga lebih fokus di kegiatannya masing-masing. Apakah seperti itu kondisinya kakak-kakak di sekolah-sekolah yang ada guru penggeraknya? Iya, Kak. Ya itulah. Memang jujur saja, guru penggerak di beberapa titik itu ada yang aktif, ada yang tidak sama sekali. Hanya sekedar mengikuti pelatihannya, tetapi dia tidak mengembangkan dirinya kepada kawan-kawannya, tidak berkolaborasi maksudnya. Kalau saya, alhamdulillah Kak, bukan ini. Kami itu kalau ada yang punya akun belajar bermasalah, yang penting kami dikomunikasikan, ditelepon, insya Allah hari itu tuntas. Seperti yang PAUD kemarin, yang PAUD itu masih sekitar 77 sekolah. Saya bisa bantu dalam waktu 2 hari selesai. Menyelesaikan akun belajarnya mereka yang bermasalah. Sama dengan yang PKBM. Kalau Ibu Kokapten, dia yang SMP. Yang SMP yang bermasalah datanya. Jadi kalau ada yang bermasalah akun belajarnya, infokan saja ke kami, insya Allah kami bisa bantu. Atau mungkin pengelolaan kinerja yang masih terhambat atau yang belum begitu paham isinya, tidak apa-apa konsultasikan dengan kami akan bisa bantu. Sudah adakah yang punya sertifikat dari Juli sampai September? Untuk pengelolaan kinerjanya? Kalau saya Kak belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali, Kak. Nanti saya bantu share, nanti saya editkan. Sebenarnya itu bisa kita edit namanya ya. Itu tidak masalah pada saat di mana? Pada saat kita share di PMM itu tidak menjadi masalah. Ada yang bilang, oh kena barcode-nya nanti bukan namanya saya. Oh salah. Barcode-nya itu isi materi ya. Barcode isinya, barcode yang selalu muncul itu yang sering ikut-ikut webinar, barcode-nya itu merupakan isi kegiatannya. Kalau namanya tidak tertera di situ. Insya Allah nanti dibantu bagi kakak yang tidak memiliki sertifikat untuk pengelolaan PMM nanti saya bantu, tuliskan saja namanya, apalagi yang ada dalam room saya saat ini. Insya Allah saya bantu. Siap Kak, sangat dibutuhkan. Ya kan sekurang-kurangnya 1 bulan itu 2. 1 bulan itu 2. Jadi kalau 3 bulan berarti 6 1 orang. Kita berbagi, kalau di sekolahnya kakak-kakak kombelnya aktif tidak? Komunitas belajarnya aktif? Kak Akbar, komunitas belajarnya aktif tidak di sekolahnya? Iya aktif Bu. Aktif. Karis aktif? Agak kurang aktif, Kak. Aktif. Kak Arsin? Kalau saya Kak selama di SMP itu dari bulan SK dari bulan Februari sampai hari ini saya belum ikut ataupun dapatkan komunitas belajar itu. Iya. Begitu. Kalau Kak Sahirudin? Tidak aktif. Ya. Kalau Kak Rafia, aktif tidak kombelnya di sekolah? Kak Sarwati? Alhamdulillah aktif Kak, setiap hari Sabtu kombel. Kalau Kak Hamsa? Kak Hamsa? Kalau Kak Wawan, bagaimana? Kombelnya aktif di sekolah? Nah, biasa bilang mau diadakan kombel, tapi begitu je, kumpul-kumpul belajar bareng biasa je. Ceritanya je banyak.
ceritanya Oh, jiwanya nih. iya, Ya, jujur-jujur saja, Bu. Sebenarnya kalau saya mau bicara, saya mau langsung pandainya bisa langsung sama menteri, saya langsung bicara sama menteri sebenarnya, Bu. Iya. iya betul sekali. Makanya Iya. kakak saya pernah menyampaikan bahwa kalau saya secara pribadi, apalagi sekarang saya diembani tugas sebagai pelaksana tugas juga di salah satu sekolah dasar, saya menyampaikan guru-guru saya, tugasmu hanya mengajar. Iya, Tugasnya hanya mengajar, maunya begitu, mengajar saya kemudian kan. secara administrasi itu tugas saya karena saya Iya, manajerial. Jadi nanti saya yang buatkan semua modul ajarnya sampai kelar ah, semester 1, itu yang semester bagus. 2, kemudian di-share sama guru-gurunya. Ah, Simpanlah file itu dalam bentuk data. Datanya itu pada saat siapa saja yang berkunjung, sampaikan RPP kami, modul ajar kami tidak di-print Bapak Ibu karena sudah data sekarang sudah berbasis data. Jadi tidak bisa juga mengelak. Terus pengawas tidak bisa juga langsung ke kelas sekarang ya. Tidak bisa langsung ke kelas supervisi dia. Dia hanya mensupervisi kepala sekolah. Apakah gurunya sudah memiliki semua? Ya, kalau saya alhamdulillah sudah. KOSP-nya buat sendiri. Guru-gurunya dibuatkan sertifikat 1 bulan 2 kali sesuai dengan Kombel. Duduknya santai di teras sekolah sambil makan pisang goreng, minum teh. Tidak duduk dalam ruangan, pakai infokus. Tidak perlu seperti itu ya kakak-kakak. Komunitas belajar itu sederhana mungkin, tetapi kita saling menghargai hal-hal apa yang kita tidak tahu, kita sampaikan ke pimpinan. Bahwa, oh seperti ini saya buka yang saya tidak tahu, mungkin bisa dibantu ajar. Ya. Saya pun menjawab, insya Allah bisa sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, nanti saya bantu. Jadi seperti itu. Jangan serta-merta, sudah tugasmu itu. Guru-guru harus punya RPP sebelum mengajar. Nah, itu kan bahasa. Sedikit Sebenarnya bertanya, Kak. seperti itu kan yang terjadi di lapangan kakak-kakak? Siap, Kak. Karena Kak, jujur saja. sedikit bertanya, Kak, bisa? Ya boleh. Iya. Jadi ini mungkin melenceng dari pembahasan kita ini malam. Tidak apa-apa. Tapi setidaknya saya hanya ingin minta sedikit pencerahan dari kakak mengenai pemilihan RKH dalam kinerjanya kita. Kemarin saya itu berpatokan di keteraturan suasana kelas dan sempat kemarin teman-teman ada yang sedikit sampaikan di saat nanti kita ikut webinar atau seperti berbagi praktik baik karena RKH yang itu yang saya ambil Kak tentang yang sertifikat. Apakah harus webinar atau berbagi praktik baik itu yang kita ikuti mengacu di materi tentang keteraturan suasana kelas atau bisa yang lain Kak? Bagaimana? Ya, baiklah saya akan bantu jawabkan. Sebenarnya pada saat membuat RHK itu, kakak-kakak pilih saja yang ada kegiatan pelatihan workshopnya, webinarnya, ataupun apalah, ya pokoknya sifatnya seperti seminar ya. Pilih pada saat mengunggah tidak harus sama keteraturan kelas. Tidak perlu sama, yang penting dia berhubungan dengan pendidikan yang kita lakukan di sekolah. Seperti misalnya, ambillah dia, ada orang yang ragu, kalau kita buat dalam bentuk laporan agak susah. Mending kita ambil yang kegiatannya webinar atau workshop. Jadi dia bukti fisiknya berupa sertifikat. Nah, makanya tadi saya sudah sampaikan sama kakak-kakak, untuk RHK itu bikin 8 kegiatan. Bikin 8 kegiatan, atau misal bikin 8 kegiatan saja RHK-nya. Ambil satu saja, tidak usah tambahkan lagi. Apa yang mau ditambah?
Karena kalau semakin banyak tambahannya, semakin banyak yang diunggah. Kalau saya pribadi selalu membuatkan mereka sesuaikan saja dengan kondisi yang kita lakukan di sekolah, tetapi saya ambilkan dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk pelatihan pelatihan webinar, apalah, pokoknya ada yang cari itu. Kemudian kalau yang tugas tambahan, yang ekstrakurikuler saja sama tugas piket, itu saja yang kakak-kakak ambil, tidak usah banyak. Kecuali mungkin ada yang mengikuti kegiatan yang kakak-kakak sudah memiliki sertifikatnya, boleh kakak cari di situ apa judulnya. Tapi kalau bingung, lebih bagus cari yang kegiatan pertama itu, kakak-kakak ambil saja mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, apalah workshop, sebanyak 8 kali kegiatan. Jadi tidak usah lagi ada yang ditambah. 8 kegiatan itu sudah melebihi ekspektasi ya. Apalagi kalau yang modul yang sudah 4 poin, 4 kali 8 sudah berapa? 32. Sudah melebihi ekspektasi kan? Siap, Kak. Ya. Jadi Ya, saya silakan. Saya memang Kak dari semester 1 kemarin saya ambil RKH yang tentang menjadi peserta webinar. Maksudnya di situ kan bukti dukungnya kan hanya sebatas sertifikat. Jadi yang tadi saya ingin perjelas yang itu karena kemarin saya tetap ambil yang itu untuk semester 2 ini Kak. Hanya di situ kan yang masalah keteraturan suasana kelas itu adalah untuk rapornya sekolah. Jadi saya ambil itu kan ada 2 pilihan, yang disiplin positif sama keteraturan suasana kelas. Kemarin sudah dibagi dari jumlah siswa itu dibagi 2. Jadi ada yang ambil disiplin positif, ada juga yang ambil keteraturan suasana kelas. Nah, kemudian RKH yang saya pilih yaitu masih tentang webinar, maksudnya karena daya dukungnya gampang Kak. Hanya agak sempat teman-teman jangan sembarang webinar yang kita ikuti, harus yang yang berhubungan dengan itu keteraturan suasana kelas. Jadi itu yang saya ingin tanyakan Kak. Oh iya. Sebenarnya kalau mau memudahkan kakak-kakak, itulah gunanya Kumbel. Kumbel itu ditandatangani kepala sekolah boleh, buat saja judulnya kakak, bikin sertifikat itu gampang sekali. Bikin sertifikat gampang, kasih masuk ke nama kegiatannya tentang, kegiatan workshop tentang keteraturan kelas, yang berhubungan dengan itu. Tinggal kita mencarikan judulnya, kemudian dibuatkan yang bertanda tangan ketua Kumbel di sekolah, siapa misalnya kepala sekolah yang dia tunjuk sebagai ketua. Kalau memang kepala sekolahnya juga langsung ketua, tidak apa-apa. Jadi yang bertanda tangan di situ adalah kepala sekolah. Jika memang ada yang ditunjuk jadi ketua Kumbelnya, nah biasanya itu guru penggeraknya, nah itu boleh. Jadi yang bertanda tangan 2, 1 kepala sekolah, 1 ketua komunitasnya. Jadi komunitas itu tidak harus diupload di PMM ya. Dia tidak perlu diupload bahwa saya sudah ada komunitasnya. Itu tidak wajib. Walaupun tidak terdaftar di PMM, tetapi kalau komunitasnya aktif itu bagus. Alangkah bagusnya kalau memang didaftarkan di PMM. Tetapi tidak diwajibkan untuk didaftarkan. Tetapi kalau ada yang sudah sering mendaftarkan, kan yang pertama-pertama itu sibuk mendaftarkan di PMM. Sekalinya ujung-ujungnya ternyata tidak wajib. Jadi kalau mau bikinkan sertifikat sesuai dengan yang dipilih, disiplin positif kah, atau keteraturan kelas kah, ya, yang penting dalam keteraturan kelas itu kan banyak praktik-praktik baik. Nah, kalau praktik baik dia itu memang kebanyakan kakak bikin aksi nyata. Nah, sanggupkah bikin aksi nyata? Kalau kakak-kakak tidak sanggup, berarti jangan, kita bikin saja semacam pertemuan. Pertemuan itu
dalam Kombel, jadi kita sepakati apa judulnya, jadi buatkan mereka sertifikat untuk memenuhi pengelolaan kinerja yang ada di pengelolaan kinerja yang ada di PMM. Hanya memang terkadang jujur ada yang merumitkan. Ada yang merumitkan sebagian-sebagian teman itu mungkin yang merasa terlalu banyak mungkin sertifikatnya, jadi oh tidak bisa seperti ini. Ya kalau yang diikuti itu ada, ya itu saja kegiatannya kakak. Jangan terlalu, misalnya jangan terlalu terfokus di judul yang kita sudah ambil. Kalau yang kita dapatkan webinarnya itu, unggah saja, tidak ada masalah. Diunggah itu, bahkan surat cinta pun diunggah situ, kalau sudah dalam bentuk PDF dia baca, terbaca dia, tidak ditolak. Jadi kalau seperti misalnya tugas tambahan, ya tinggal SK saja. SK piketnya, SK ekstrakurikuler, itu saja kakak. Kalau yang sertifikatnya, kecuali mungkin komunikasinya dengan kepala sekolah, kalau yang aktif Kombelnya itu, ya bagus. Hanya kadang aktif, tetapi mereka tidak membuatkan sertifikat untuk guru-gurunya di dalam. Akhirnya itu yang kadang membuat malas ikut Kombel, toh? Betul ini kakak-kakak yang saya bilang? Iya. Kak, mungkin ada pertanyaan dari saya juga, Kak. Boleh, silakan. Jadi mohon maaf Kak atas ketidaktahuan saya, Kombel itu dibentuknya memang di sekolah itu sendiri ya Kak? Ya, di sekolah sendiri. Siap Kak. Nah, maksudnya kenapa Kombel dibentuk? Supaya yang tidak tahu menjadi tahu, yang sudah tahu tingkatkan pengetahuannya, yang kemudian tujuannya dia berbagi kepada temannya, kan itu tujuannya Kombel. Kolaborasi, sama-sama guru, sama-sama kepala sekolah, sama pengawas kalau perlu. Itu dia masalahnya Kak. Di sekolah itu biasa rencananya ada kita membuat kegiatan dalam Kombelnya kita, tetapi yang susah itu yang jadi pematerinya. Biasa teman yang memang dari guru penggerak kayaknya setengah-setengah atau bagaimana, jadi ya terkendala lagi, tidak jadi lagi. Jadi begitu saja. Jadi dia jangan dijadikan pemateri, jangan dijadikan narasumber. Dia hanya berbagi. Jadi dia cari saja apa yang mau dibahas saat itu. Sekarang kan tidak susah. Kita cari di Gemini jadi, kita cari di JPPT jadi, kita cari PPT-nya orang lain yang berhubungan dengan itu jadi. Kalau untuk hanya memaparkan bahwa apa yang kalian misalnya mau diskusikan, misalnya kalau masih ragu lagi, ya bertanya kepada pengawas. Semoga pengawasnya juga tidak ini, karena kebanyakan pengawas juga kadang kami ini lebih mengetahui dibanding mereka, kasihan. Itu sebenarnya kakak-kakak. Banyak pemahaman yang memang kalau saya pribadi, saya sesimpel mungkin menyampaikan kepada siapa saja yang meminta bantuan, jangan menjadikan itu beban. Berbuatlah sesuatu yang menurut kalian itu semampunya. Yang penting tujuan pembelajarannya saat itu tercapai. Nah, seperti begini, kalau kakak-kakak tidak punya modul ajar, pura-pura bego saja di sekolah. Pak, saya tidak tahu saya pakai saya tidak tahu saya buat itu. Bisa bantu kita kah? Jadi lihat responnya kepala sekolahnya. Nah, paling juga dia bilang, masa kalian yang begitu saja tidak bisa. Nah, itu terkadang ada kalimat-kalimat seperti itu yang keluar. Tetapi dimaklumilah karena orang-orang itu berbeda. Ada yang memang kepala sekolahnya betul-betul memperhatikan kebutuhan guru-gurunya, kebutuhan peserta didiknya. Ada juga yang berpikir, pokoknya urusanmu. Tugasmu mi guru bikin ini bikin itu harus ada. Saya taunya menilai, saya taunya mengobservasi, itu saja. Kadang itu yang keluar dari mulutnya pimpinan.
Padahal sebenarnya tidak boleh. Justru kalau guru-guru merasa kami tidak bisa, seyogyanya dibantu. Itulah gunanya guru-guru penggerak yang ada di sekolahnya bagi yang sudah berhasil menyelesaikan pendidikannya, sudah tugasnya dialah yang membimbing teman-temannya yang tidak tahu. Jangan berlabel guru penggerak kayak sombong sekali nih. Jangan kasih. Nah, Yang terjadi kayak begitu, Mika. ya kalau kami alhamdulillah seperti mereka Kak Fitri, seperti mereka Fitri, adik saya itu, Fitri Poleang. Nah, mereka bagus itu menyampaikan. Bahkan dia berjuang 3 kali ikut guru penggerak, nanti yang ke-9-nya baru berhasil. Pak Anies Rudin juga itu bagus. Dia berbagi. Pak Komang itu bukan guru penggerak, tetapi dia mampu memberikan pemahaman kepada teman-teman gurunya hal-hal apa yang harus mereka lakukan. Itu sebenarnya. Kita ini tidak hidup batu. Kalau hidup batu ya susah. Justru apa yang kita punya berbagilah kepada mereka. Karena semakin sering membagi ilmu kepada yang lain, maka pahala jariahnya juga semakin berkembang. Mungkin begitu ya kakak-kakak. Ya pokoknya apapun responnya, mau minta bantu apa, insya Allah kami bantu. Kebetulan kami selalu diskusi juga guru penggerak yang khusus angkatan 4. Kira-kira program apa yang kita mau lakukan untuk bagi teman-teman guru yang memang sama sekali membutuhkan, yang emergensi, mungkin itu wajib yang kita cepat lakukan. Bagaimana Kak Rafia, jaringan di Kabayana apakah sudah bagus? Masih putus-putus, Kak. Oh, masih putus-putus. Kak Rafia di Kabayana mana? Apakah di barat, di timur, di tengah, atau di selatan? Kabayana Timur. Oh, Kabayana Timur. Kabayana Timur. Sorry. Balok. Itu hari sudah disebutkan, Kabayana Timur. Apakah setuju kakak-kakak yang ada di dalam grup ini? Kalau PGRI-nya nanti di Kabayana Timur? Setuju lah, Kak. Ada yang tidak setuju kapan? Ya harus kita pergi juga karena mereka juga kalau ada kegiatan di ini pasti mereka juga turun. Tapi kayaknya mulai musim ombak Kak Rafia toh. Kayaknya begitu. Kalau bulan-bulan 10 11 itu ombak itu sudah mulai. Jadi tidak apa-apa kakak-kakak, walaupun pembahasan malam ini adalah refleksi, sebenarnya refleksi ini sudah kita lakukan walaupun di luar dari materi yang kita paparkan. Istilahnya melihat apa yang menjadi kekurangan kita di sekolah, kita diskusikan bersama di sini, keluhan apa saja mungkin, bahkan sebenarnya kakak-kakak, kalau ada guru penggerak yang sombong sekali, coba-coba stake 1 kali. Saya kira tugasnya guru penggerak itu berbagi, membantu, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Yang bagaimanakah itu modelnya tergerak, bergerak, dan menggerakkan? Suruh saja jawab itu. Karena hanya bisa bicara dari belakang saja, Kak. Ya, jujur saja saya pribadi kalau bertemu dengan adik-adik yang ini, sering menyampaikan sudah, saya bilang jangan pernah merasa karena labelnya guru penggerak, kita, guru penggerak tahu, dede, jangan seperti itu.
Banyak yang bukan guru penggerak, tetapi ilmunya lebih bagus daripada yang mengikuti guru penggerak. Kenapa banyak yang tidak mau mengikuti? Karena mau masuk pertama saja esainya sudah luar biasa banyaknya. Betul tidak? Betul, Kak. Saya kemarin sempat mengisi di tahap yang 12 yang barusan selesai untuk Iya. tahap 1 dan tahap 2-nya. Ya, memang Tidak untuk awalnya mengapa guru penggerak itu di awalnya sudah dibuat stres? Nah, itulah tantangannya. Hanya saja banyak yang sudah mengikuti merasa bahwa mereka lah yang hebat. Nah, jangan. Justru kasih motivasi temannya yang lain. Ikut nih teman, nanti kita bantu bagaimana jawab-jawabnya. Supaya bisa juga ikut seperti kita. Tujuannya satu, untuk berbagi ilmu sama teman-teman yang lain. Bukan tujuannya, oh pokoknya saya sudah guru penggerak, harus bisa jadi kepala sekolah nanti. Harus bisa gantikan yang sudah mau pensiun, harus bisa gantikan yang yang tidak ada nuksnya. Apalagi sekarang musim-musim politik luar biasa. Kadang saya tertawa sendiri sebenarnya. Ya janganlah, jangan seperti itu. Semua orang punya ambisi, tetapi kondisikan ambisi yang kita punya. Sesuaikan. Karena saya jujur kakak, mohon maaf, kalau kepala sekolah juga terlalu muda itu didudukan dalam suatu sekolah, saya tidak setuju. Karena belum tentu dia bisa memanage apa yang ada dalam sekolah itu. Seyogyanya carilah umur-umur yang sudah kepala 5, nah itu. Maksudnya sudah bisa mengayomi yang di bawah, sudah bisa berkolaborasi dengan sesama umurnya. Justru banyak saya lihat sekarang yang berbondong-bondong, memang yang masih muda ingin sekali nih mau jadi kepala sekolah. Padahal sebenarnya tugas pentingnya kepala sekolah itu berat kalau kita tidak memahami. Jangan sekedar duduk. Tidak jika Iya. Kenapa Itu Kak Wawan? Itu yang lucu sekarang di Indonesia, mau bersaing secara global. Boro-boro secara global. Di sekolah lain itu, Bu, kalau dia latihan fisik itu dalam bentuk atlet itu, robot yang kendalikan bola, Bu. Punya level dia. Level 1, level 2, level 3. Boro-boro, bahas global. Ya, itulah realita kehidupan Kak Wawan. Mau tidak mau kita lewati, yang penting intinya tugas pokoknya kita di sekolah kita laksanakan. Kalau dia tanya, misal, mana promesmu? Bilang saja, ini Ji Pak yang bisa saya buat, saya cakar-cakar dalam kertas. Kalau mau buat mungkin di atas kertas seperti yang lain bisa mengerjakan, mungkin saya tidak bisa. Merendah saja, walaupun mungkin sebenarnya kakak bisa. Justru dilihatlah skillnya kepala sekolah bagaimana caranya supaya bisa ada modul ajarnya, supaya bisa ada promesnya, seperti itu. Padahal sekarang tidak susah dicari yang begitu. Jadi saya sudah pernah sampaikan sama kakak-kakak bahwa mau buat modul ajar, mau buat soal, mau buat rubrik, mau buat kegiatan pembelajaran yang sekian menit, sudah bisa kakak buat melalui Gemini yang saya sampaikan kemarin. Adakah yang sudah menggunakan Gemini dalam grup saya ini? Saya kemarin waktu seminar. Apa yang dicari Kak Akbar? Cuma arahnya kemarin guru penggerak, Bu, soal bisa kita bisa kita cari. Jadi nanti kalau Kakak Akbar mau buat soal, tinggal Kakak tulis saja
buatkan saya kisi-kisi soal matematika kelas berapa secara lengkap beserta rubrik penilaiannya. Muncul semuanya. Nah. Tulis dulu jumlah soalnya berapa ya. Buatkan saya kisi-kisi soal beserta soalnya dan kunci jawabannya serta rubrik penilaiannya sebanyak 40 nomor atau 50 nomor. Muncullah semuanya. Tinggal kakak copy paste di Word, langsung di print, selesai. Tidak usah mencari di Google lagi, cari soal PTS kelas ini, mencari dia Google. Kalau di Gemini tidak, tinggal kakak perintahkan dia. Nah, jadi dia sifatnya diperintahkan. Jangan bertanya soal perasaan dia, tidak menjawab. Tapi kalau dia perintah, dia laksanakan. Karena dia adalah aplikasi atau mesin pencari sesuatu, dicarikan. Ada juga aplikasi yang namanya Bu Guru app. Di situ semua LKPD ada lengkap. Nanti saya share linknya supaya kakak-kakak lebih. Mau mulai dari SD, mulai dari TK sampai SMA di situ ada. Jadi kakak-kakak kita lanjut dulu ya modulnya supaya kelihatan. Tadi sudah dipaparkan beberapa dari kakak-kakak apa itu refleksi. Kemudian sudah ada yang menuliskan refleksi itu dalam kolom chat. Mungkin kita sambil ini ada soal di sini. Gunakan pertanyaan berikut ini untuk analisis. Bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pelajaran modul 1 sampai modul 3? Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Adakah yang bisa mengelaborasi kakak-kakak? Bagaimana saya menulis refleksi? Intinya kakak-kakak sudah baca modul 1.1 sampai 1.3 toh? Walaupun mungkin belum dipahami isinya. Apakah suara saya masih terdengar kakak-kakak? Jelas, Kak. Aman. Saya ulangi pertanyaannya. Apakah setelah membaca modul 1.1 sampai modul 1.3, apakah kakak-kakak mengetahui isi yang modul yang sudah dibaca? Adakah yang bisa menjawab, yang bisa mengelaborasi? Itu tadi kan tentang refleksi mengajar siswa kan modulnya. Itu. Saya tanya ulang dulu Kak. Kalau yang modul 1.1 yang pertama yang kita bahas tentang apa? Adakah yang tahu? Yang 1.1 Paradigma itu diri guru. Paradigma guru, perubahan paradigma guru. Perubahan paradigma diri guru PJOK. Iya. Kemudian yang 1.2 adakah yang tahu tentang apa isinya?
Karis mungkin 1.2 tentang apa Karis? Framework dan model-model refleksi mungkin Kak? Ah iya, betul sekali. Kemudian yang 1.3, Kak Akbar mungkin bisa? Salah Bu, Gemini. Yang 1.3 apa yang dibahas di modul? Sering buka modul tak? Sering buka LMS-nya? Jarang Bu. Berarti jarang kerja tugas ini Kak Akbar. Pernah kerja tugas Bu, cuma karena sibuk main bola. STL Kak. Student Kenapa Kak Nafia? Iya, STL. Student Center Learning. Ya, pembelajaran yang berpusat pada Learning. peserta didik. Kemudian yang 1. berapa itu yang pembelajaran berbasis aset. 1.2 ya. 1.2 juga itu ada pembelajaran berbasis aset. Kemudian Iya Kak. intinya berbasis aset kakak-kakak sudah tahu ada 6 aset manusianya, sosial, politik, finansial, lingkungan alam, dan kebudayaan. Kemudian kalau yang framework dan Borton itu adalah merupakan refleksi bagaimana cara menyelesaikan masalah. Kalau Borton dia 3 tahap, sedangkan kalau model Gibbs dia ada 6 kalau saya tidak salah ya. Ada 6 langkah dia. Kemudian yang hari ini, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara menghitung denyut nadi sesuai dengan gerakan yang sudah kita lakukan. Mungkin itu saja kakak-kakak yang sebenarnya hari ini adalah refleksi atau hal-hal apa saja yang kakak-kakak sudah pelajari dari modul 1.1 sampai 1.3. Jadi seperti rangkuman pelajaran yang kita sudah pelajari bersama. Mungkin secara utuh sebenarnya kakak-kakak sudah tahu apa tadi refleksi itu. Refleksi itu adalah sesuatu yang kita lakukan yang sudah baik, kita pertahankan, dan yang masih kurang kita tingkatkan. Itu saja sebenarnya intinya. Dalam pembelajaran itu pasti tidak akan pernah sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di setiap sesi, suasana dalam kelas itu pasti berbeda-beda setiap hari. Itu pun juga kakak-kakak mengajar pasti sesuai mood juga. Jadi usahakan kalau ke sekolah moodnya bagus. Jangan moodnya habis bertengkar dengan istri atau suami, akhirnya pergi di sekolah ke bawah moodnya pada peserta didik. Akhirnya pembelajarannya tidak sempurna. Semoga tidak ada ya kakak-kakak dalam room ini yang membawa masalah pribadi pada saat kita mengajar. Siap Kak. Karena itu betul-betul kadang refleks. Kadang kita mungkin yang tadinya tidak mau membentak, akhirnya itu membentak, padahal sebenarnya memang itu suasana hati yang dari rumah dibawa ke sekolah. Hindari sesering mungkin adanya miskomunikasi antara sesama kawan. Kalau hal-hal yang tidak menurut kakak-kakak tidak bagus, utarakan saja langsung. Itu lebih bagus dibandingkan mungkin kita selalu berbicara di belakang. Mungkin ada baiknya kalau seperti adik-adik, ya tegurlah mereka dengan santun juga. Begitu juga adik-adik ajarkan mereka cara menegur kakak senior itu seperti apa. Jangan suka-suka. Karena sekarang itu kadang orang tidak bisa membedakan yang mana kakaknya, yang mana adiknya, yang mana orang tuanya. Disamakan semua. Jadi kadang kita guru, namanya guru, tetapi tidak menempatkan diri posisinya kita guru. Sudah kita yang mengajarkan yang baik, terkadang kita yang memberi contoh juga yang kurang baik.
Dan realitanya itu banyak. Hanya mungkin tidak perlu kita umbar karena kita sama-sama guru. Jadi saling mengingatkan saja hal-hal baik apa yang harus kita lakukan agar peserta didik kita di masa mendatang memberikan kita contoh yang baik bagi penerus-penerus berikutnya. Mungkin kakak-kakak, sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin saya berhenti share screen dulu ya. Sebelum kita tutup, kakak-kakak, kalau ada yang punya kendala atau apapun itu, silakan komunikasikan. Insya Allah kami bisa bantu. Karena saya juga bekerja tidak sendiri, saya punya tim kerja. Kami yang angkatan 4 memang selalu berdiskusi. Hal-hal apa saja yang bisa kami bantukan untuk teman-teman guru yang memiliki kesulitan. Mungkin kita bisa buka kamera sambil kita berdoa. Kak Rafia mungkin agak susah ya. Kak Hamsa, tampilkan dirimu, tampilkan pesonamu Kak Hamsa. Kak Hamsa ini sudah umur dia ya. Sudah umur berapa ya Kak Hamsa? Terakhir saya bantu uruskan P3K-nya. Alhamdulillah sudah tercover juga di SD 47 Lameroro. Kak Suhardin, mana dirimu? Supaya kita foto bersama dulu. Atau sebelum kita foto bersama, kakak-kakak mungkin kita berdoa dulu ya. Nanti sesi fotonya terakhir. Mungkin Kak Wawan bisa memimpin doa. Bu. Ya. Sebelum kita pulang, marilah kita keluar dari pulang Bu. Dari Bu Nahi, dari Bu. Bagus sekali bocahku Bu. Ya, baiklah kakak-kakakku, sebelum kita keluar dari Zoom pembelajaran ini, mudah-mudahan dapat diambil hikmahnya dengan baik. Marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Amin. Ya, jadi saya jujur saja kakak-kakak ya, dari semua kakak-kakak fasilitator, mungkin yang aktif betul itu yang masuk pesertanya 70% saya sendiri untuk Bombana. Mudah-mudahan juga kayu seperti itu. Kabupaten lain bisa dihitung ada cuma 3, cuma 4 yang masuk. Mereka merasa bingung juga apa yang mau dipaparkan. Padahal kalau menurut saya pribadi, tidak apa-apa berkolaborasi dengan pengalaman masing-masing. Tanpa harus melihat modul yang mau diajarkan. Karena kalau modul kadang terbatas, kita tidak bisa ini. Alangkah baiknya sesama teman guru berkolaborasi saja. Hal-hal apa yang kurang pada mereka, misalnya tidak ada apanya, kita bantu. Begitu juga apa yang kita miliki, kita share ke mereka. Mungkin itu ya kakak-kakak. Siapa yang akan foto kita malam hari ini? Jangan lagi bilang, oh saya pakai HP ini kak, saya. Siapa yang mau pakai laptopnya bagus? Screenshot dari laptop bagus itu. Supaya tampilannya kelihatan semua. Adakah yang bersedia? Kak Ahmad? Chromebook sepakai saya Bu, enggak bisa kayaknya. Oh. Kak Sarwati? Pakai handphone juga? Iya Kak, apa? Berarti ini pakai handphone semua kayaknya.
Kalau dari tampilannya ini pakai handphone semua. Ya, siap. Berarti Jadi mungkin nanti saya eh, yang screenshot. Sabar ya. Tidak ada yang keluar malam minggu toh. Kita kasih kode, Bu. Apa kita makan itu, Kak Sahir? Ganti gayanya lagi. Nah, bingung kalau ganti gaya. Oke, thank you. Terima kasih kakak-kakak sudah membersamai kita selama 45 menit, bahkan sudah lebih, sudah mau hampir jam 9, sudah mau hampir 2 JP. Sangat berterima kasih dengan adanya kolaborasi yang kita sudah bangun. Semoga seterusnya seperti itu sampai kegiatan kita ini berakhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Mohon maaf jika tidak sesuai harapan. Berharap ke depannya lebih baik lagi. Akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.